bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan, kasih karunia, serta juga kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga Tuhan panggil kami untuk datang beribadah. Kami semuanya sujud kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kami yang hendak meninggikan diri terlebih di hadapan Tuhan. Tua-tua yang ada di dalam surga pun mereka membuang mahkota yang mereka kenakan di kepala mereka ketika mereka sujud di hadapan Tuhan, oleh karena perasaan tidak layak berada di hadapan Tuhan dengan mengenakan mahkota. Tanda kerendahan hati yang tulus, kerendahan hati yang mutlak dalam hidup mereka, menghormati dan menghargai Allah yang hadir bersama-sama dengan mereka. Maka kami pun juga demikian. Siapapun kami dan apapun yang kami miliki di dunia ini tidak akan menjadikan kami sebagai orang-orang yang hendak sombong di hadapan Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami hanya debu tanah saja. Jika bukan Tuhan yang mengaruniakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada kami, talenta yang Tuhan tanam juga dalam hidup kami, tidak mungkin kami bisa ada di tempat ini terlebih melayani Tuhan. Untuk itulah setiap kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, seluruh jemaat yang mendengar, kami sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Sebab ibadah ini ada juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan yang selalu akan menjadi pusat dari ibadah kami ini. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan kami. Berkati kami semuanya melalui firman, terutama juga hamba-Mu dalam penyampaiannya. Supaya apa yang telah dipelajarinya dipakai Tuhan untuk menjadi bagian berkat Tuhan untuk setiap kami semuanya. Juga kiranya melalui hamba-Mu ini Tuhan berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami semuanya. Kami menyiapkan diri kami untuk diberkati dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Selamat siang untuk saudara semuanya. Saya bersyukur karena siang hari ini masih ada banyak juga jemaat yang berkenan untuk hadir bersama-sama walaupun Bapak dan Ibu Gembala tidak hadir bersama-sama. Dan ini tanda gereja yang sehat. Kenapa begitu? Karena gereja kalau dibangun berdasarkan ini ya, berdasarkan apa itu ya, image tertentu dari seorang hamba Tuhan, berdasarkan figur tertentu. Maka ketika figur itu tidak ada, gerejanya pasti akan entah chaos, entah terjadi apa itu ya, perpindahan jemaat besar-besaran dan yang lain-lainnya. Tapi saya bersyukur bahwa Kristus Yesus Tuhan yang menjadi dasar, fondasi sekaligus tujuan dari ibadah ini. Sehingga sekalipun Bapak dan Ibu Gembala untuk sementara waktu tidak terpaksa tidak bisa hadir bersama-sama oleh karena pesawat beliau yang di-delay, tapi jemaat tetap bersama-sama hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang lebih sukacita lagi adalah selain untuk mempermuliakan nama Tuhan, di akhir ibadah nanti kita ciak-ciak sama-sama, haleluya itu. Tidak ada yang amin saudara itu. Enggak amin, enggak dikeluarin nanti makanannya. Enggak lah, ini jadi apa ya? Jadi budaya kita ya. Dan itu budaya yang baik, berkat rohani diterima, berkat jasmani juga diterima. Oh puji Tuhan, masih ada yang amin ya. Tapi sebelum memikirkan berkat jasmani, mari sama-sama kita memfokuskan diri untuk berkat rohani. Nek gini loh, enggak ada yang ngamen ya toh. Kalau soal berkat, sebelum kita memikirkan atau nanti kita menerima berkat jasmani, kiranya kita juga menyiapkan hati untuk kita menerima berkat rohani. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, sudah lebih baik. Anyway, Bapak Ibu, judul firman Tuhan hari ini adalah teguh dalam panggilan Tuhan. Sama-sama katakan apa? Teguh dalam panggilan Tuhan. Nah, Saudara, ini penting sekali. Yang pertama kita harus sadar, sebentar saya mau difoto ini. Iya. Saya ini pengalaman, saudara. Kalau pas khotbah lalu difoto hasilnya mesti jelek, saudara. Entah yang hasilnya saya mangap lah, mencucu lah itu. Gak pernah yang bagus. Sehingga sampai kadang-kadang saya rasanya sia-sia itu berangkat dari rumah pakai eyeshadow, pakai ini. Rasanya sia-sia, hasil fotonya gak bagus. Nah, belajar dari itu selalu kalau pas difoto saya langsung pose, saudara. Supaya kalau di tag di Facebook atau Instagram itu biar kelihatan lebih ganteng dikit itu. Enggak, bercanda saja ya, supaya kita juga lebih segar. Karena tantangan mendengar khotbah itu sebetulnya bukan iblis tuh, bukan setan. Tapi ngantuk, haleluya. Tapi di sini enggak pernah ada yang ngantuk. Tapi langsung skip ngantuknya, langsung bablas ke tidurnya. Enggak lah, enggak ada begitu, enggak ada.
Nah, saudara, teguh dalam panggilan Allah, ini penting sekali. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar, kita semuanya itu sebetulnya dipanggil Tuhan dalam panggilan kita masing-masing. Amin, saudara. Contoh misalnya, kalau saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Pak Samuel dipanggil Tuhan dalam pelayanan masing-masing. Setiap kita dipanggil Tuhan memiliki panggilan kita masing-masing. Contoh misalnya, menurut saudara, menjadi seorang istri itu panggilan dari Tuhan enggak? Betul kan? Kenapa begitu? Karena Anda peduli seberapa cantiknya kita, itu. Wah, sudah pakai skincare luar biasa itu. Saya punya jemaat, saudara. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Saya ceritain dulu ya, karena saudara kan lebih senang dengar cerita. Jadi enggak. Ini kisah nyata. Kami itu punya jemaat, saudara, kaum wanita, ibadah kaum wanita. Selesai ibadah kaum wanita, biasanya mereka masih fellowship, ya hampir samalah seperti kita. Salah satu ibu itu kemudian ngomong soal ibu yang lain yang sama-sama hadir. Jadi ini bukan rasan-rasan ke gosip, enggak. Tapi ngomong di depan orang yang sedang diomongin ini. Namanya Ibu Jane yang sedang diomongin ini. Yang sedang ngomong ini namanya Bu Laminem. Saya sebut namanya karena enggak apa-apa, itu bukan rahasia. Itu. Lalu kemudian Ibu Jane, Bu Laminem ini bilang begini, Bu Jane itu loh ya, walaupun usianya sudah 50 lebih, hampir 60, tapi Jek cantik aja ya, wajahnya Jek so kenceng, masih glowing gitu katanya Bu Laminem ini. Lalu kemudian Bu Laminem ini melanjutkan, kayaknya Bu Jane ini pasti tuh wajahnya dikasih flash care gitu. Semua ibu-ibu, flash care, sudah tahu flash care ya, yang untuk masuk angin itu sudah ya. Loh kok flash care Bu? Lah itu loh yang apa itu kayak, itu bukan flash care Bu, itu skincare gitu. Jadi mau ngomong skincare jadi flash care saudara ya. Misalnya ya, enggak peduli saudara cantik seperti apapun. Tapi seandainya Tuhan enggak panggil saudara untuk menjadi seorang istri, bisa enggak bisa punya suami itu? Sebetulnya enggak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi di ruang kedaulatan Allah di mana itu terjadi di luar dari rencana Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara sepakat bahwa Allah itu berdaulat mutlak, maka oleh karena kedaulatan yang bersifat semutlak-mutlaknya itu, tidak mungkin bahwa ada satu wanita jumpa dengan seorang pria lalu menikah dan itu menikahnya di luar daripada rancangan kekal ilahi. Tidak mungkin tuh. Setuju dengan saya? Loh, kalau saudara masih ragu-ragu, mari coba pikirkan dulu. Saya enggak masuk dalam ini firmannya dulu karena ini penting soal kedaulatan Allah. Contoh ya. Kalau saudara punya anak, lalu kemudian saudara melihat anak itu lahir, kira-kira menurut saudara, yang Tuhan tetapkan kedaulatan Allah itu hanya soal bahwa ada anak yang lahir dalam keluarga saudara, itu saja, atau bukan cuma ada sekedar anak yang lahir, tapi anak itu gendernya apa, beratnya berapa, rambutnya gimana, kulitnya apa, matanya belok atau sipit, dan yang lain-lainnya. Itu semua termasuk dalam rancangan Tuhan atau enggak? Mudah ya, kita mengatakan iyalah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bayi yang lahir dalam sebuah keluarga itu kan pasti hasil gabungan dari wajah papanya, wajah mamanya. Betul ya? Ya walaupun lupakan kalau misalnya ada kasus-kasus di mana ada wajah tetangga juga nampak di situ ya. Lupakan saja, enggak maksudnya secara umum nih, pasti wajah papa dan mama, betul ya? Ya wajah opa, oma, kupingnya kayak niru omae, gitu, misalnya gitu. Loh hidungnya ya cek gede nih, niru opae, ya bisa lah begitu. Tapi maksudnya pasti keluarga, betul ya? Itu berarti untuk melahirkan seorang anak dengan wajah tertentu yang sudah dalam ketetapan Tuhan, maka papa mamanya yang kemudian menjadi bagian dari wajah anak ini juga pasti dalam rencana Tuhan. Halo? Loh ini kita belum berteologi ya loh, hanya berlogika saja. Kalau wajah anaknya sudah tertentu seperti itu, sementara wajah anak itu gabungan dari papa dan mama, maka berarti pernikahan papa dan mamanya pun sehingga menghasilkan anak dengan wajah seperti papa dan mamanya juga pasti dalam apa? Rancangan Tuhan. Betul ya? Jadi tidak mungkin sebetulnya seorang wanita, tidak peduli seberapa pun cantiknya pun bisa menikah, kecuali karena Tuhan memang panggil dia untuk menjadi seorang istri. Demikian juga suami-suami. Jadi sebetulnya kita itu punya panggilan kita masing-masing tuh. Panggilan Tuhan itu bukan hanya melulu soal pelayanan di mimbar. Seorang anak dipanggil Tuhan untuk apa? Mengasihi, tunduk taat kepada siapa? Orang tua. Itu panggilan Allah kok.
Bahkan suami menjalankan fungsi dan posisinya sebagai kepala keluarga, itu juga mandat dari Tuhan. Gak ada yang amin. Istri-istri kan juga begitu. Jadi penting sebetulnya Bapak Ibu tema ini untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu apa? Supaya kita tetap teguh dalam panggilan Allah. Kenapa saya sampaikan begitu? Iya, oke. Tidak apa-apa. Gitu. Saya dulu pernah melayani di sebuah gereja dalam ibadah senior club. Senior club itu ibadah opa-oma itu. Jadi beliau yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Wah itu seru ibadahnya saudara. Ibadah mulai jam 4, jam 2. Mereka wis kumpul semua di gereja saudara. Gereja wis rame itu. Opa-oma orang tua-tua semua di situ semuanya. Wah semua pada senang ketemu sama temennya. Jadi ibadahnya itu jam 4. Mereka jam 2 sudah rame kumpul di gereja. Kenapa? Senang ketemu sama tuanya. Gitu. Pas ibadah, wah mereka mendengar firman. Di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba salah satu handphone oma-oma bunyi. Tutitanya, tutita. Sak gereja liatin semua oma. Omanya dilihat. Itu omanya puan matiin. Gak ketemu nyariin ini ya. Jadi itu handphone di tasnya yang gede. Cewarin gak ketemu. Begitu ketemu pencet-pencet. Gak mati-mati. Buanting dua gitu. Itu zaman handphone yang masih ada baterainya itu loh. Baterainya ke sana, tutupnya ke sana. Jadi kalau ada handphone bunyi di dalam ibadah, enggak usah dipandangi, enggak usah diliatin, nanti orangnya jadi merasa guilty feeling gitu. Karena apa? Toh Tuhan sudah melihat kepadanya. Jadi enggak usah terlalu ini ya, enggak usah mudah terdistract juga. Anyway, teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita semuanya punya panggilan kita masing-masing. Dan teguh di dalam panggilan itu sesuatu yang penting. Sebab kalau Allah yang memanggil kita, maka dengar baik, itu berarti at the end of the day, kita akan mempertanggungjawabkan panggilan itu terhadap siapa? Allah. Betul ya? Loh iyalah, wong kita ini kalau misalnya diberi tugas, entah di kantor, entah di sekolah zaman dulu waktu kuliah, maka kita harus mempertanggungjawabkan tugas itu kepada siapa? Dosen, yang apa? Memberi tugas kepada kita, entah dalam bentuk presentasi, mengumpulkan tugas dan seterusnya. Sama, kalau kita ini dipanggil Tuhan, maka sebetulnya kita akan mempertanggungjawabkan panggilan kita di hadapan Tuhan. Nah, teguh di dalam menjalani panggilan itu penting, terutama di tengah tantangan dalam menjalankan panggilan. Hamba Tuhan punya tantangannya loh dalam menjalankan panggilan. Menjaga integritasnya, memastikan bahwa dia tidak mencari popularitas diri, tapi dalam pelayannya dia hendak untuk mewartakan nama Kristus. Memastikan bahwa dia apa? Tetap teguh di dalam panggilan pelayanan itu nggak mudah, saudara, nggak mudah. Ibu-ibu juga punya tantangannya tuh, oma-oma orang tua punya tantangannya di dalam apa? Di dalam teguh di panggilan Allah. Sehingga setiap kita sebetulnya sama-sama perlu dan penting untuk mendengarkan firman ini. Dan tahukah saudara, rupanya perlunya keteguhan di dalam panggilan pelayanan ini bahkan juga ada atau dibutuhkan bagi semua tokoh-tokoh Alkitab. Contoh misalnya, kalau sudah lihat di Kejadian pasal 12. Nah, kita lihat dulu Alkitab kita. Supaya kelihatan lebih rohani kita buka Alkitab sudah itu. Enggak lah, memang kan dengar firman. Atau kalau sudah tidak bawa Alkitab ya silakan buka handphone. Lalu mulai buka WA, terus balas WA yang masuk. Iya, hari ini jemaat semakin modern, saudara. Dan in the name of modernity sehingga ke gereja tidak lagi bawa Alkitab. Tidak apa-apa juga buka di handphone, tidak apa-apa, tidak dosa. Yang penting saudara pastikan saudara tidak buka-buka yang lain. Masalahnya kan itu. Makanya saya itu kalau ibadah tidak pakai handphone saudara untuk buka Alkitab. Kenapa? Saya tidak kuat iman. Awalnya buka Alkitab gitu, saya tidak ngomong saudara lu, saya lu. Awalnya buka Alkitab begini, nanti lama-lama banyak kelamaan ya pura-pura baca Alkitab, padahal lihat yang lain begitu. Itu saya yang tidak kuat iman ini, makanya saya bawa Alkitab supaya menjauhkan saya dari godaan. Nah, untuk saudara yang imannya luar biasa, ya, teguh di dalam Tuhan, tidak apa-apa buka handphone, buka Alkitab lewat handphone. Amin saudara. Coba lihat Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, saudara perhatikan baik. Waktu Allah memanggil Abram mau mengikuti panggilannya. Kira-kira kenapa? Karena Allah meneguhkan dia dengan janji-janjinya. Nah, maksud saya. Jadi bahkan tokoh-tokoh Alkitab itu untuk mau menjalani panggilannya, dia juga butuh untuk diteguhkan tuh. Sebab apa? Bahwa manusia memang cenderung melenceng, saudara. Manusia cenderung untuk berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga perlu di awal diberi janji-janji oleh Tuhan. Supaya manusia mau menjalani panggilannya dan meneguhkan panggilan itu di dalam kehidupannya. Nah, cuma Abram, saudara boleh tambahkan misalnya Musa. Kalau dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Musa juga dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, membawa umat Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara perhatikan Keluaran 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tidak cuma itu, nanti saudara akan juga baca bagaimana Tuhan menguatkan Musa. Supaya apa? Musa teguh di dalam menjalankan panggilannya. Berhenti sampai di situ, Yosua pun juga begitu. Coba lihat Yosua pasal 1. Wah, ini banyak ayat ya saudara. Tidak apa-apa ya, kita baca banyak ayat, mumpung di gereja. Maksud saya kalau di rumah saudara lebih banyak baca. Dalam hati saudara, Pak Pendeta siji nyindiran. Bersukacitalah kalau kita ini masih ditegur sama firman, karena itu berarti bentuk kasih Tuhan kepada kita. Amin lagi, alamat tidak diundang lagi ini saya. Karena meskipun Bapak dan Ibu Gembala tidak bisa hadir bersama-sama, saya yakin beliau juga join entah lewat Zoom atau apa gitu ya. Ya puji Tuhan, kiranya doa-doa beliau juga menolong kita semuanya. Anyway, perhatikan baik-baik. Yosua misalnya, di Yosua pasal pertama, 3 kali loh Tuhan itu menguatkan Yosua. Supaya apa? Mengikuti panggilan Tuhan, terus berjalan dalam panggilan Tuhan. Coba perhatikan, ayat yang ke-6 misalnya, di frase yang pertama itu, Allah bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan seterusnya. Ayat 7 juga begitu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bayangkan itu. Dengan sungguh-sungguh ditambah lagi. Rupanya belum cukup 2 kali disampaikan. Padahal pengulangan kalimat di dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan apa? Pentingnya sesuatu. Penekanan akan sesuatu yang disampaikan. 2 kali biasanya cukup. Ini bahkan 3 kali. Coba ayat 9 perhatikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lihat baik-baik. 3 kali disampaikan. Memang kalau kita melihat konteksnya ya, kita bisa mengerti lah kenapa Yosua itu bahkan perlu dikuatkan sampai 3 kali begitu. Bayangkan, dia ini akan menggantikan sosok atau figur yang sangat penting, yang sangat karismatik. Siapa itu? Musa. Wah, Musa ini paling dihormati, paling dihargai. Orang Israel melihat bagaimana penyertaan Allah kepada Musa. Lalu kemudian Yosua yang sejak muda, sejak Naar itu muda belia mengikuti Musa. Tiba-tiba kemudian disuruh Tuhan untuk menggantikan. Wah, pasti dia juga keder juga tuh menggantikan figur yang seperti itu. Tetapi Allah selalu meneguhkan hatinya. Supaya apa? Dia pun juga teguh dalam menjalani panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian pertama ini kita melihat. Yang pertama, kita perlu meneguhkan diri kita dalam panggilan. Amin. Tapi yang kedua juga ketahui ya, bahwa apa?
alih-alih kita yang berusaha dengan kekuatan kita yang terbatas untuk menguatkan diri kita, Allah sendiri juga pasti akan menguatkan kita dalam setiap panggilan kita. Gak mungkin tidak itu, gak mungkin tidak. Makanya kenapa ya istri-istri yang kadang-kadang itu, hati itu sudah gini sama suami itu, wis dimasak no, gitu, wis diatur-atur semuanya, wis kita itu bangun lebih pagi daripada gitu ndak ada itu sekali aja ngucapin terima kasih. Ulang tahunku lho Pak gitu lupa, ulang tahun setahun sekali lo lupa, gak kurang ajar itu misalnya itu. Kadang-kadang kita punya banyak alasan saudara untuk lari dari panggilan kita. Tapi tahukah saudara, kalau kita tekun di dalam Tuhan, firman pasti akan menguatkan kita. Amin. Roh Kudus pasti akan memampukan kita menjalani panggilan kita masing-masing. Saudara, saya sedang ngajar tentang eksposisi kitab Kejadian. Dan kami baru belajar sampai di penciptaan hari yang ke-5. Baru belajar, itu setelah berapa kali pertemuan tuh. Setelah 7 atau 8 kali pertemuan kami baru sampai di ini hari ke-5. Waktu kemarin saya mempersiapkan itu dan menyampaikan itu kepada jemaat. Saya diberkati luar biasa loh, oleh firman itu. Kenapa? Saya itu jadi lebih dibukakan. Tahukah saudara, waktu Allah menciptakan ikan-ikan untuk hidup di air, lalu kemudian burung-burung untuk hidup di udara. Saya itu jadi lebih disadarkan bahwa semua yang diciptakan Allah dan diberi mandat Allah untuk hidup dan bisa hidup di habitatnya. Ternyata Allah memperlengkapi mereka untuk bisa hidup, bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan Allah memberkati mereka sehingga mereka pasti bisa menjalani apa yang dimandatkan Allah bagi mereka. Ikan bisa hidup di air, yang burung tidak mungkin bisa hidup di dalamnya. Betul ya? Burung bisa terbang di cakrawala, melintasi cakrawala tuh kata Kejadian pasal 1 ayat 20 ke bawah itu. Tapi ikan gak mungkin bisa terbang melintasi cakrawala. Memang ada ikan terbang yang jadi logonya Indosiar tuh. Wih, gitu ya. Kalau saudara sudah punya TV di tahun 90-an, ya pasti sudah punya lah TV. Kalau saudara ingat di tahun 90-an itu Indosiar tuh logonya begitu ya. Saya nggak tahu sekarang. Itu jadi ada tiba-tiba ikan terbang. Tapi terbangnya pasti tidak seperti apa? Burung-burung di udara. Masing-masing ditaruh Tuhan di habitatnya untuk hidup oleh karena Allah memperlengkapi mereka. Bayangkan kalau Tuhan tidak memperlengkapi ikan dengan insang. Mau nafas sebagai apa misalnya? Bayangkan kalau burung yang hendak diberi mandat Allah untuk terbang di cakrawala nggak diberi sayap, mau seperti apa? Loh itu kalau kita mau detail lagi, lebih keren lagi. Bahkan untuk burung-burung yang makan makanan tertentu, bentuk paruhnya itu bisa disesuaikan dengan makanannya tuh. Bayangkan tuh. Hikmat apa sih yang saya ambil dari situ? Saya tahu satu hal ya, bahwa apa? Kalau Tuhan izinkan kita untuk hidup di tengah habitat kita, entah itu keluarga, kantor, gereja, dan yang lain-lain. Percaya bahwa Tuhan juga pasti equip kita, memperlengkapi kita. Supaya bukan hanya kita survive, tapi bahkan juga berkembang, bertumbuh di dalamnya. Amin. Jadi istri-istri jangan iri dengan suami istri yang lain. Saya dulu itu ngajar sekolah sudah di salah satu sekolah Kristen. Saya ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Ngajar anak SD itu aduh Tuhan Yesus. Itu ngajarnya cuma 40 menit mungkin ya. Sudah tahu capeknya kayak habis khotbah 5 kali sudah itu. Walaupun itu anak-anak yang pinter-pinter sekali. Nah biasanya jeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, saya kadang-kadang itu ambil minum di tempat minum yang disediakan untuk para guru gitu. Saya waktu itu ambil. Nah tempat minumnya itu berdekatan dengan tempat ibu-ibu atau orang tua yang mau jemput anak. Nah, ngerti ya? Bayangkan saja ya. Waktu saya mau ambil, saya itu tiba-tiba mendengar ibu-ibu yang lagi ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Sudah tahu yang diomongin apa kalau ibu-ibu ngumpul? Bojone. Kok enak ya? Tak delok kamu tak ini ya tasmu baru lagi ya. Loh Ciami ya. Enak ya bojone kayak gitu itu enak. Gak medit ya bojomu. Oh enggak Cik, enak bojoku gak medit. Enak nih bojoku medit kan bojoku itu enak. Nguang diomongin siapa suami. Tapi tahukah saudara, sebetulnya kita mesti belajar. Belajar apa? Masing-masing orang dipanggil Tuhan dalam bidangnya masing-masing, hidup di habitatnya masing-masing. Tuhan perlengkapi secara berbeda juga. Sebab ingat baik-baik, kalau kita jadi istrinya dia misalnya,
Belum tentu kita kuat seperti istrinya. Nangkep maksud saya? Sama. Kita ngelihat orang lain yang lebih kaya. Loh kita kalau ditempatkan pada posisi orang yang lebih kaya, belum tentu kita punya kekuatan iman juga. Nangkep maksud saya? Ada hamba Tuhan yang rasanya kayak enak yo jemaatmu soge-soge yo. Jemaatku masalah wes miskin-miskin semua karena duit yo. Misalnya itu ada misalnya ada. Loh padahal kalau mereka itu disuruh untuk menggembalakan jemaat yang kaya-kaya juga belum tentu mereka kuat. Sudah pikir menggembalakan jemaat yang kaya itu enak. Orang kaya itu semakin menang-menangan sendiri kok. Betul kan ya? Wangel ditata kok. Suruh pelayanan, apa pelayanan? Kau usah pokoknya aku nyumbang lah wes ya Pak, cerewet. Begitu itu. Gitu tuh. Makanya dulu sampai ada tuh satu buku itu, judulnya bukan menggembalakan domba-domba, tapi menggembalakan kuda-kuda. Begitu tuh. Judulnya begitu tuh. Tapi maksud saya begini, mari kita bersyukur pada Tuhan. Di dalam setiap environment panggilan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Amin. Gak usah jealous dengan anaknya tetangga yang lain, gak usah. Satu kali saya datang ke rumah teman saya. Rumahnya dia itu berdekatan dengan rumah seorang dokter. Yang anak mereka itu sama-sama satu sekolah, di sekolah yang sama, kebetulan satu kelas yang sama. Lalu pas saya datang ke sana, teman saya ini sedang marahin anaknya. Yo, lu itu yo, wis tak lesno ini, tak lesno itu. Gitu kok Jo, masih kalah nilaimu sama anaknya dokter sebelah itu. Anaknya dimarah-marahi gara-gara nilainya tidak lebih baik dari nilai anaknya tetangganya yang dokter itu. Sudah tahu anaknya jawab apa? Ya jelas lah Pak, dia pinter, papa lo dokter. Lah papa apa? Gitu sudah, matang sudah itu. Anak sekarang pinter-pinter, hikmat iblis ada di dalamnya. Oh, enggak ya. Enggak. Tapi maksud saya begini loh, enggak usah jealous dengan hal apapun. Oh, amin. Bersyukurlah dengan seperti apa dan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita hari ini. Karena pasti Tuhan memampukan kita bukan hanya survive saja, bukan hanya sekedar bisa bertahan, tapi bahkan berkembang, bertumbuh oleh karena Tuhan memberkati kita semuanya. Amin saudara. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar bersama-sama untuk percaya bahwa Allah sendiri itu pasti menguatkan dan meneguhkan hati kita semuanya. Nah, mari kita belajar dari apa? Keteguhan Yesus dalam menjalani panggilannya. Kenapa saya bilang Yesus itu dipanggil? Jelas bahwa Tuhan Yesus itu dipanggil untuk menjadi penebus dosa. Coba lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Roma pasal 3 ayat 25. Tadi saya ditanya, Pak Petra ada PowerPoint-nya? Saya bilang enggak ada. Biar teman-teman pelayan multimedia bisa beristirahat di dalam damai Kristus ya. Tapi sekalipun tidak ada PowerPoint-nya, ayatnya yang banyak ya nanti. Roma pasal 3 ayat 25. Perhatikan baik. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Perhatikan itu ya. Kristus Yesus telah apa? Ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perhatikan itu, Kristus Yesus telah ditentukan. Jadi memang keberadaannya di dunia, kedatangannya di dunia, sampai kemudian dia mengakhiri hidupnya di atas kayu salib, semua itu berdasarkan penentuan Allah. Berarti dia memang dipanggil, menerima mandat khusus untuk menjadi penebus dosa. Dan itulah panggilan dia. Coba perhatikan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Sebab kamu tahu, 1 Petrus pasal pertama ayat 18-19, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nama ada 1 Petrus ya. Ya. Ayo Pak, mari silakan 1 Petrus pasal 1. Iya. Oke. Iya, yang 18 dulu, Pak. 18 dulu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Biar agak gupuh dikit sebenarnya. Enggak bercanda saja. Enggak apa-apa, kita memang perlu saling menganiaya karena dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata di antara kita itu. Lihat, 1 Petrus 1 ayat 18. Maafkan saya Pak, bercanda saja ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
Itu bukan dengan barang yang fana, maksudnya penebusan itu ya, bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Tentu saja dengan konteksnya berarti melampaui harga emas, melampaui nilainya perak, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia, perhatikan ini, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan itu, ia telah dipilih. Dalam konteksnya jelas dipilih untuk apa? Menjadi penebus dosa. Kapan dipilihnya? Sebelum dunia dijadikan. Kalau saudara cukup kritis membaca ini ya, lalu juga menggunakan segenap akal budi saudara, kemampuan kognitif saudara, saudara pasti akan notice satu hal tuh. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah di dalam kemahatauannya, tidak mungkin tidak, pasti tahu bahwa manusia akan berdosa. Betul ya? Kenapa saya katakan begitu? Loh ya jelas lah. Kemahatauannya menjadikan dia tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kemahatauannya. Dia maha tahu, dia pasti tahu bahwa apa? Bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa sebelum semuanya itu ada, Yesus Kristus juga telah ditentukan untuk menjadi jalan penebusan dosa itu. Itu berarti memang Yesus dipanggil untuk apa? Menjadi penebus dosa. Dan tahukah saudara, bukan hanya menjadi penebus dosa, panggilan untuk menjadi penebus dosa itu harus melalui kematian. Waduh, mari bandingkan ya dengan kita yang dipanggil Tuhan sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri. Kita tidak sampai mengalami begitu kok. Saya punya anak, sudah anak saya yang nomor 2, waduh itu cerdas sekali, bersyukur pada Tuhan. Dan kritis sekali, usianya baru mau 5 tahun, hari Minggu nanti, tanggal 2 April, usianya genap 5 tahun. Tanggal berapa? 5, hari apa? Ah ya, Bu lupa lo ya, nanti. Enggak, saudara enggak peka ya, enggak bercanda saja. Saya enggak mengingatkan saudara bahwa hari itu hari ulang tahun anak saya, enggak. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan saudara, ya enggak apa-apa, silakan. Anak saya ulang tahun, umur 5. Wih itu kritisnya bukan main dia. Benar saudara. Saya kalau ngomong sama dia, ngasih tahu dia, saya harus menjelaskan alasannya kenapa. Lalu dia kadang-kadang menyampaikan argumentasinya. Saya harus bisa untuk memastikan, meyakinkan dia bahwa argumentasinya dia itu salah. Wah begitu tuh contoh. Satu kali dia itu saya ajak jalan ke PTC. Lalu kemudian anak saya itu nunjuk 1 jam tangan anak yang kayak robot-robotan gitu loh. Murah sebetulnya. Murah, waktu itu hanya sekitar 70-an ribu lah. Enggak sampai ratusan ribu. Tapi saya tahu harga aslinya kalau beli di online. Kenapa? Karena saya pernah belikan anak saya juga dan keponakan-keponakan yang seperti itu. Sama persis, enggak beda. Saya tahu harganya itu jauh ya, saya enggak usah ngomong lah. Pokoknya itu jauh sekali. Saya ngomong lah sama anak saya, namanya Vincent. Vincent, enggak usah beli itu mahal. Enggak usah beli-beli di mall. Kalau di mall itu kita jalan-jalan aja. Ya kecuali Tongji ya enggak apa-apa beli. Ya toh, itu aja 1 gelas gini sedotannya 4. Saya 1, istri saya 1, anak saya 2 itu. Biar kelihatan kompak. Enggak, bukan kompak, irit sudah. Enggak usah beli-beli, dia bilang. Ini mahal. Lagian kan Vincent punya. Anak saya itu ngomong, kan enggak apa-apa kalau punya jam lebih dari 1. Ya ngapain lagian banyak-banyak? Ngapain banyak-banyak jam? Oh tangannya juga 1. Sudah tahu dia bilang apa? Bapak aja juga jamnya banyak. Oh begitu sudah. Lalu saya, loh Bapak ini kan punya jam banyak karena apa? Dikasih sama jemaat gitu. Sudah tahu, saya pikir itu selesai lah, cukup untuk menjelaskan ke dia. Dia rupanya membantah lagi, dia bilang begini, ya kan sama, Vincent kan punya banyak juga apa-apa, itu juga dikasih Bapak kok, jadi sama aja. Dia bilang gitu. Wah, untuk bilang enggak usah beli itu, saya harus menjelaskan panjang lebar sambil saya bawa jalan dia dari PTC sampai Supermall, balik lagi PTC sampai Supermall lagi. Anak ini kritis sekali. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang dia juga sangat menyebalkan. Kenapa? Ya karena susah. Kalau ngasih tahu apa-apa itu mesti harus dijelaskan. Kadang-kadang kita ini nggak punya energi untuk melakukan semua itu. Itu karena saya handle sendiri anak-anak saya. Kami punya 2 anak, saya dan istri langsung handle mereka secara langsung. Walaupun kami punya 4 babysitter ya, tetapi kami, kau tahu, kau udah amin ya, amin. Ada 4 babysitter, tapi mereka sedang saya beri scholarship untuk beasiswa di Australia.
Dan kayaknya kecantol sama orang Australia jadi tidak balik, jadi kami handle sendiri. Kami handle sendiri, kadang-kadang capek. Kadang-kadang juga pengen, tas gitu kadang-kadang. Kadang-kadang juga begitu. Loh, manusiawi. Jangan sampai nanti saudara lihat saya nyiplas anak saya lalu, ya ampun pendeta kok kayak gitu ya, gak sabaran. Saudara tak kasih ayat malahan itu. Ibrani 12 gitu. Tahukah saudara, yang menarik adalah begini, kadang-kadang kami tuh, aduh cek kesel ya, saya sama istri itu rasanya cek capek ya, ngurusi satu anak ini kayak ngurusi 20 anak itu, kayak ngurusi wong sa-RT saudara itu. Tapi kembali lagi, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam panggilan kami mendidik dia, karena anak itu juga anugerah Tuhan. Betul ya? Tidak sampai sepersekian ribu, sepersekian juta dari apa yang harus dialami Kristus demi kita tuh. Kadang-kadang waktu mengingat itu semuanya, tidak memberi kesempatan dan ruang pada kami untuk mengeluh berlebih-lebihan. Sebab Yesus itu menjalani panggilannya dan dia sadar bahwa ending dari panggilan itu adalah apa? Kematian. Meskipun kematian tidak pernah menjadi sesuatu yang mengerikan tuh bagi Yesus tuh. Dan harusnya demikian juga bagi kita. Amin saudara. Loh, dia tahu bahwa dia akan bangkit kok. Sama seperti kita. Kalau kita tahu juga kita akan bangkit, ngapain kita takut mati? Ya saya tahu tidak ada yang berani mengaminkan ini. Itu apalagi di gereja. Hati-hati. Saudara amin, catat malaikat. So pasti ngamin mau, kita di sini. Ya, tapi memang benar loh. Kalau orang Kristen itu takut mati, there's something wrong with your faith. Tuh. Maafkan saya untuk ngomong begini. Kenapa saya bilang begitu? Loh, kalau kita mati di dalam Tuhan, tetap beriman dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus dosa kita, kan mestinya kita tahu, kita percaya bahwa kita akan menerima kemuliaan di sorga. Betul ya? Nah kalau kita tahu seperti apa sorga itu, sebetulnya kita tuh harusnya gak tahan kapan ya, bikin ke surga. Begitu. Saya tahu surga itu mulianya lebih daripada semua kemuliaan yang ada di dunia. Amin ya. Makanya surga digambarkan dengan apa? Wah, lantainya terbuat dari emas, betul ya? Batu-batu permata ada di dinding-dindingnya. Saudara pikir surga nanti begitu ya? Nanti saudara masuk surga, loh iya, lantainya emas, loh bling-bling semua, begitu ya? Kalau hanya seperti itu, orang yang paling kaya di Surabaya ini bisa bangun surganya sendirilah, entah di kamarnya. Sehingga nanti kalau dia masuk surga dia, podo aja sih ya, podo kayak kamarku cuman ini gede gitu aja. Kamarku cuman 12 kali 12 misalnya kayak begitu. Lalu apa istimewanya surga? No. Itu adalah gambaran dari apa? Sesuatu yang jauh lebih mulia, yang saking mulianya tidak terkatakan dengan bahasa manusia. Makanya cara menyampaikannya adalah seperti itu. Menggunakan apa yang mulia di dunia. Emas itu mulia di dunia enggak? Oh iya, harganya nggak pernah turun tuh. Beberapa orang saking senengnya punya emas, disimpan-simpan, saking jelimetnya sampai lali, sudah itu. Lu pasti menang dia mau ya begitu akhirnya hilang. Ada beberapa orang yang saking senengnya punya emas, tempelin di gigi, begitu dia ketawa celing, begitu. Zaman dulu kan ada yang begitu. Emas itu mulia, tapi di surga yang mulia di dunia cuma jadi jalan, diinjek-injek. Nah kamu saya. Jadi kemuliaannya jauh lebih luar biasa. Nah kalau kita itu yakin, beriman bahwa kita mati itu masuk surga, ngapain kita takut? Cik amin lagi. Contoh misalnya ini. Saya ngomong sama saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena saudara ini jemaat-jemaat oikos yang sangat tekun dan rajin dan setia, maka setiap saudara sepulang dari ibadah ini, semua masing-masing saudara akan mendapatkan bonus perjalanan traveling ke Eropa gratis. Kalau sing amin ya enggak kasih itu karena saudara amin kok. Misalnya itu beneran. Dan bukan hanya itu, saudara boleh bawa keluarga saudara, 2 anak juga kami akan tanggung, plus kami kasih uang saku. Kira-kira kalau saya ngomong begitu, misalnya ya, saudara enggak kepengen ndang berangkat. Saudara pasti bilang, Pak Petra kapan? Sing serius loh, sing genah loh yo. Aku kadung seneng loh ini ya, misalnya begitu. Kapan tanggal berapa? Gitu. Nggak sabar untuk apa? Kemuliaan dunia. Nah kita ini dijanjikan kemuliaan kekal di surga. Menikmati Allah selama-lamanya. Masa kita nggak kepingin juga bersegera ke sana? Masa kita itu takut? Nanti kita bilang gini, Pak, ya
Enggak apa-apa saya ke surga, tapi aku yo jeman sih kepengin di dunia. Bojoku ganteng ku dipetong kuku ya apa, Pak? Begitu. Matang sudah itu. Janganlah. Ya walaupun memang enggak usah, wah aku mati ke surga gak apa-apa, wis nyebrang jalan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Itu namanya kebablasan sudah itu. Itu namanya kebablasan itu. Tapi maksud saya jangan membuat kita takut mati. Puji Tuhan, haleluya itu. Wah, pas pakai putih-putih. Wah, enggak, bercanda saja, Bu, bercanda. Loh. Saudara saya ini ya. Pak Petra ini pendeta loh, ngomongannya kok yang ngono sih? Kan gak oleh, itu kan ngalap. Saya ini kalau bisa request aja. Kalau saya punya kenalan orang dalam, tak sogot, tak suruh duluin, saudara itu. Saudara pernah nyembah Tuhan sampai rasanya kayak nikmat begitu, pernah enggak? Pernah ya? Nyembah itu sampai, aduh Tuhan, kayaknya gak usah khotbah Tuhan, penyembahan aja gitu loh misalnya itu. Misalnya gitu, pernah gak mengalami begitu? Nah sekarang bayangkan ya, kenikmatan seperti itu bukan hanya sesaat, tapi selama-lamanya sudah menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu. Makanya saya mesti sampaikan ini ya, kalau kita itu tidak menikmati Allah di dunia ini, jangan berharap kita akan menikmati Allah dalam kekekalan tuh. Di surga itu isinya adalah orang-orang yang menikmati Allah. Kalau di dunia ini kita tidak menikmati Allah, agaknya terlalu berlebihan kalau kita berharap menikmati Allah di surga. Maka dari itu setiap kali nyembah itu ya ikut nyembah lah. Amin, saudara. Ya, saya ini ngomong karena kasih saya loh pada saudara. Saya tidak ngamuk-ngamuk saudara, siapa saya? Gembala saudara aja tidak ngamuk-ngamuk saudara kok. Saya ini ngomong karena kasih. Kalau pas penyembahan ya menyembahlah. Jangan nyembah kok ini, gini. Ya di sini udah ada. Tapi kalau menyembah ya menyembahlah. Kalau perlu itu ciptakan sendiri. Maksudnya apa? Sering-seringlah untuk bersekutu dengan Allah gitu loh. Amin belas, ya ampun. Saya dan istri setiap pagi kami bangun 3:30, kami doa dulu, kami menyembah Tuhan. Setelah itu kira-kira jam 4 kami siap-siap untuk doa pagi. Di doa pagi kami nyembah Tuhan. Kadang-kadang itu maafkan saya kalau pas doa pagi gitu ya, yang live di Instagram, kadang-kadang saya menuangis, kadang bueler, maafkan saya itu. Loh, nangisnya kenapa? Eling cicilan, saudara. Oh, bukan. Nangisnya itu mengingat kasih Tuhan itu loh. Menikmati betapa nikmatnya di dalam Tuhan itu. Rasanya kayak Tuhan, thank you ya. Aku ini siapa sih? Masih diberikan kenikmatan untuk apa? Bisa menikmati Allah itu. Kayaknya begitu tuh. Dan itu gak mau tuh rasanya, sebetulnya mau amin tuh, rasanya kepengen nyembah terus gitu. Nah, bayangkan kenikmatan itu terjadi seumur, selama-lamanya dalam kekekalan. Betapa nikmatnya itu. Jadi Yesus itu tidak pernah takut pada kematian memang. Tapi tahukah saudara, bahwa itu bukan berarti bahwa resiko pelayanannya dan panggilannya itu bukan besar. Sebab ingat baik-baik, ada satu hal yang menggentarkan Yesus. Sampai-sampai itu dia mengalami apa yang disebut dengan hematohidrosis. Apa itu? Waktu dia berdoa dan kemudian sampai titik keringatnya itu seperti apa? Darah. Itu namanya hematohidrosis. Dari mana saya tahu? Jari ini dokter. Iya, saya tahu. Saya pernah menanyakan, saya pernah mewawancara, menginterview seorang dokter untuk membahas soal hal itu. Dalam keadaan stres yang begitu luar biasa, orang itu manusia bisa mengalami seperti itu. Tapi tahukah saudara, kegentaran itu kegentaran yang rohani loh. Sebab apa? Dia bukan takut karena kematiannya. Dia juga bukan gentar karena apa? Siksaan prajurit Romawi yang mengerikan itu. Tidak. Tapi apa yang membuat dia sampai di titik itu adalah dia tahu bahwa kalau dia naik ke atas kayu salib, berarti dia menanggung dosa saudara dan saya. Dan oleh karena dosa yang ditanggungnya itu, maka dia akan mengalami apa yang saya sebut sebagai keterpisahan dari dua pribadi Allah yang lain. Sehingga akibatnya apa? Dia itu sampai berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab kekudusan Allah tidak mungkin bersatu di dalam apa? Dosa yang ditanggungnya. Itulah sebabnya saudara, sesuatu yang mengerikan sekali. Jadi dia tahu bahwa dia ada di dunia, he came to die, dia tahu itu. Tapi dia terus meneguhkan dirinya untuk menjalani panggilan itu saudara. Coba lihat baik-baik ya. Tahukah saudara bahwa memang resiko dari penebus dosa itu memang harus mengalami kematian,
Karena akibat dosa itu adalah kematian. Nah, sebentar lagi saya akan selesai. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas bahwa resiko dari penebusan dosa memang harus mengalami kematian. Karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Maka dia yang menjadi penebus dosa, ya harus mengalami maut supaya apa? Dosa itu lunas, dibayarkan. Nah tentu saja saudara tidak usah bingung. Loh Tuhan kok mati ya Pak? Masa Tuhan bisa mati Pak? Ingat baik-baik ya. Dalam diri Yesus itu ada hakikat manusia 100%, hakikat Allah 100%. Dia memang harus mengalami kematian, justru itulah dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya dia bisa mati, tapi kematiannya adalah dalam kemanusiaannya. Nangkep? Ilahinya, keilahiannya, ya tidak mungkin matilah. Makanya 2 ayat ini kita akan baca, dan kita akan melihat bahwa memang Yesus itu mati di dalam kemanusiaannya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Nanti saya tambahin 1 ayat. Ada 3 ayat yang paling tidak menjelaskan kepada kita. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Efesus pasal 2 ayat 15 juga menyatakan hal yang sama. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan seterusnya. Perhatikan baik-baik saudara. Yesus memang harus mati. Itu konsekuensi dari penebusan dosa. Tapi yang menarik dia tidak mati dalam keilahiannya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa tahukah saudara, apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi konsekuensi dari panggilan itu, tidak menggoyahkan dia sama sekali untuk tetap berjalan dalam kehendak Bapaknya. Padahal ada begitu banyak tantangan. Contoh ya, kalau saudara baca di Yohanes pasal 6, ketika Yesus baru saja memberi makan orang banyak itu, lalu kemudian orang-orang banyak itu ngerasa bahwa, loh ciami ya ini orang ya, iso kasih makan kita dengan keterbatasan kayak begitu loh. Berarti dia jadi raja, wah pasti kita tidak akan kelaparan. Sehingga semua orang-orang itu ngumpul sama-sama mencari Yesus untuk apa? Menjadikan dia sebagai raja. Apa anda enaknya jadi raja? Ya enak lah disembah-sembah, betul ya? Dimuliakan-muliakan lah. Paling ya dia cuman bikin mujizat, selesai. Kalau dia duduk di tahtanya dihormati semua orang, siapa yang tidak kepengen? Hari ini orang berlomba-lomba untuk jadi yang paling kaya, tujuannya juga supaya lebih dihormati kok. Orang dunia maksud saya, kan begitu ya. Supaya kalau pas ngumpul sama teman-teman, pas maisong itu kita dihormati, pas kumpulan sama teman-teman kita dihormati, pas apalagi reunian kita dihormati. Karena apa? Orang dunia menghormati manusia berdasarkan kekayaannya. Maksud saya siapa yang tidak suka dihormati? Suka. Kadang-kadang hamba Tuhan juga banyak yang jatuh karena terlalu suka dihormati manusia tuh. Kadang-kadang. Makanya hal-hal yang seperti itu harus dijaga ya. Ini saya ngomong pada teman-teman yang melayani Tuhan juga. Jangan sampai mencari kemuliaan diri sendirilah. Karena itu nanti akan menjebak kita. Saya kalau menerima pujian, saudara, saya tidak terlalu kesenangan. Kenapa? Saya tahu saya ini orang yang mudah sombong, saya orang yang mudah jatuh. Jadi daripada saya jatuh dalam kesombongan, mending saya arahkan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, ini tak ceritani lagi. Saya pernah saudara, satu kali ya, saya itu khotbah di Magelang, terus khotbah di Jogja. Nah setelah itu saya mau pulang balik ke Surabaya. Rencananya naik kereta. Kereta itu saya lupa apakah jam 4 atau setengah 5, saya lupa waktu itu. Yang pasti saya pikir kereta itu jam 4. Jam setengah 5, saya pikir setengah 5, kan ada 2, jam 4 atau jam 5, pokoknya ada 2. Jadi yang pertama itu Sancaka, yang kedua Argo Wilis atau begitulah, pokoknya begitu, saya sudah lama soalnya. Nah singkat cerita, saya pikir kereta saya adalah kereta yang kedua. Lalu kemudian setelah saya datang di sana, loh kok enggak lewat-lewat ya kereta ini? Kok enggak lewat-lewat ya, saya tunggu enggak lewat-lewat. Kereta yang mau saya naiki itu. Lalu kemudian saya tanya, Pak, ini saya lupa ya, apa Sancaka Pak? Ini yang Sancaka kok enggak lewat? Loh Pak, kan yang Sancaka kan jam 4.
Lah ini Bapak jam berapa? Loh, mateng, ya ini jam 4 ya? Iya Pak, saya lihat lagi. Loh, iya jam 4, loh mateng. Nggak ada kereta lagi. Yang jam 4 sudah berangkat, yang setelahnya juga sudah berangkat. Ada sih jam 1, Bima waktu itu. Ada Bima, kereta api Bima jam 1. Waduh saya coba, wis enggak apa-apa wis. Jam 1 ada enggak yang Bima itu? Coba Pak saya lihat dulu ya. Loh Pak enggak ada. Saya tanya ke mbak-mbak yang jual tiket di loket. Enggak ada Pak, sudah habis semua. Waduh Tuhan, ini apa sih? Saya itu telepon ke ini ke bandara. Cari untuk tiket itu, saya cari teman-teman cari tiket yang bisa khusyuk, ada enggak? Enggak ada juga tiket pesawat. Saya itu lenger-lenger. Do you know what's the meaning of lenger-lenger? Di stasiun Jogja itu apa namanya? Bukan Lembuyang, yang satu lagi Tugu. Nah di stasiun Tugu, kalau yang stasiun yang mau pulang itu ada ATM tuh di bagian depan setelah pintu masuk ada ATM. Nah saya itu lenger-lenger di situ sudah. Aduh Tuhan, aku ini kangen anak saya waktu masih bayi, anak pertama. Kangen anak, sudah pelayanan capek-capek, kepingin segera pulang. Kok Isa salah itu, ya apa sih tadi itu Tuhan, ya apa sih ya. Terus aku ini ya apa, pulang ya apa. Terus waktu saya merenung itu, tiba-tiba itu Tuhan ingatkan saya dan tegur saya. Karena apa? Kesombongan. Saya habis khotbah dan jemaat-jemaat itu merasa diberkati sehingga mereka, oh puji Tuhan Pak Petra, puji Tuhan kami diberkati sekali, oh luar biasa, gitu-gitu. Oh namanya saya, puji Tuhan, haleluya, gitu. Sambil mengarahkan diri dan menikmati pujian manusia. Saya ditegur Tuhan melalui hal itu. Saya langsung minta ampun, Tuhan ampun ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni wes ndak lagi Tuhan, wes ndak lagi orang-orang juga muji tok tapi yo gak ngamplopi lo Tuhan, ampuni saya. Enggak lah, bercanda saja. Saya kalau khotbah ndak pernah memikirkan amplop. Sungguh bener. Kenapa? Karena sudah ada bagiannya yang lain yang memikirkan, bendahara itu. Jadi saya ndak mikir lah. Saya minta ampun sama Tuhan. Waktu saya minta ampun sama Tuhan, sudah tahu? Ada mbak-mbak yang loket itu loh. Oh, nah jadi saya lebih ingat. Jadi waktu itu yang jam 4 kelewatan, mau yang jam 5 itu belum lewat. Tapi yang jam 5 itu sudah kehabisan tiketnya. Jam 1-nya sudah kehabisan. Nah mbak-mbak yang loket tadi nyariin saya. Loh Pak, tak cari-cari. Loh kenapa Mbak? Sudah dapat tiket Belum. Nggak ada tuh tadi katanya. Katanya mbaknya nggak ada. Iya Pak, memang nggak ada. Tapi ini ada slot kursi kosong, punyanya pegawai KAI. Jadi memang ada slot kursi kosong khusus untuk apabila ada pegawai KAI yang mendadak untuk mau pakai perjalanan. Bapak mau tak pakai? Mau beli? Mau Mbak, wes tak tuku Mbak, gak apa-apa, 1 juta gak apa-apa. Pokoknya susu ono, saya bilang gitu ya. Singkat cerita akhirnya saya beli. Saya beli tiketnya, saya pulang. Waktu di kursi itu saya, Tuhan thank you ya, minta ampun. Kadang-kadang itu nampaknya kebetulan ya, setelah saya minta ampun, tiba-tiba ada slot kursi kosong, orangnya nyari, kok ya pas saya lenger-lenger di situ. Coba kalau saya lenger-lenger di warkop, enggak ketemu saya. Tapi Tuhan tuh tata semuanya. Makanya dari situ saya ampun, enggak akan lagi mau untuk sampai jatuh dalam hal itu. Tapi maksud saya begini Saudara, adalah keenakan buat bagi Yesus untuk jadi raja. Tapi karena dia tahu panggilannya bukan itu. Sehingga dia apa? Terus teguh dalam panggilannya. Untuk apa? Mati di atas kayu salib demi dosa saudara dan saya. Saudara pikir cuman itu ya? Bagaimana Tuhan Yesus itu diiming-imingi. Dia diiming-imingi dengan harta dunia ini. Lalu waktu iblis bilang sama dia, sembah aku. Nek kamu sembah kerajaan tak kasih sama kamu semua wis. Saudara pikir itu cuman lip service. Lalu dunia ini telah jatuh dalam kuasa iblis, dia bisa berikan itu semuanya. Sebab apa? Orang-orang yang ke Gunung Kawi juga kaya kok. Mintanya sama siapa? Tuhan Yesus. Ya enggak lah. Itu sama Mbah Jambrong yang di sana. Gitu. Buktinya apa? Iblis bisa ngasih kekayaan. Tapi alih-alih Tuhan tergoda dengan semuanya itu. No, dia tetap berjalan menggenapi panggilannya. Teguh di dalam panggilannya. Saudara mari belajar dalam keteguhan Kristus ini ya. Untuk supaya kita juga masing-masing teguh dalam panggilan kita masing-masing. Amin saudara. Saudara yang dipanggil Tuhan sebagai pengurus di gereja, mari tetap setia di dalam panggilan saudara. Mungkin kelihatannya enggak terlalu yang inilah, oh ikut jemaat berapa, dan yang lain-lain. Oh ini coba deh aku di gereja itu, rasanya aku bisa lebih berkembang. Aku bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi tahukah saudara, ingat baik-baik, masing-masing orang ditempatkan Tuhan, di tempatnya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing. Enggak usah jealous, enggak usah kepingin yang lain-lain.
Nanti kalau memang Tuhan izinkan kita, dipromosi Tuhan dalam bidang-bidang yang lain, Tuhan sendiri yang akan mengkonfirmasi. Tapi selagi Tuhan percayakan kita tentang sesuatu yang kita lakukan sebagai panggilan kita, jalani saja dengan teguh. Amin. Sembari mengingat satu hal, bahwa apa? Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita mengakhiri tugas panggilan kita di dalam dunia ini. Saudara, apa yang menguatkan Paulus misalnya? Ini saya tutup dan saya matikan supaya saudara semakin lega. Apa yang menguatkan Paulus di dalam panggilannya? Tahu siapa ini Paulus? Paulus itu loh, yang punya roti Paulus itu loh. Bukan, ini Paulus Rasul, bukan yang punya roti Paulus. Tahu, waduh, saya itu baca bukunya Paulus, buku tentang Paulus maksud saya. Dan dari beberapa buku tentang Paulus, mulai dari teologianya, perjalanan pelayanannya yang ke-1 dan ke-2, saya membaca itu. Saya bisa simpulkan Paulus itu menjadi 2 kalimat ini. Yang pertama, dia ini orang yang rela meninggalkan sesuatu untuk Kristus. Semua ditinggalkan demi Kristus, dia rela. Oh, itu sudah susah loh. Kalau sudah belum pernah mengalami ya sudah mungkin tidak tahu. Waktu saya mengikut Tuhan, saya melepas semuanya. Saya keluar dari rumah orang tua saya ditampung di sebuah gereja, tidur di kursi beginian sudah. Beneran sudah. Tidur di kursi dan itu sakit semua badan. Karena apa? Tidak ada kamar ini, tidak ada kamar pastori, tidak ada sisa kasur atau apa. Saya tidurnya di kursi. Tapi rupanya saudara, melepas semua demi Kristus itu tidak cukup. Sebab Paulus ini juga adalah orang yang rela menanggung segala sesuatu demi untuk Kristus. Di Korintus pasal 11, waduh dia itu disiksa, dirajam, dilempari batu, terkatung-katung di lautan, pernah dipagut sama ular. Belum lagi dia pernah digebukin orang sampai orang yang gebukin mikir dia sudah mati tuh. Bayangin itu. Semuanya dikerjakan untuk Kristus. Yang walaupun sebetulnya kalau dia tidak mengikut Tuhan, wah dia bisa punya semua. Makanya di Galatia dia bilang, bahwa segala sesuatu yang dulu kuanggap sebagai apa? Kebanggaan lahiriah, semua itu seperti sampah. Loh dia ini orang Ibrani asli. Maksudnya apa? Hebraios ex Hebraion, orang Ibrani yang keluar dari orang Ibrani. Wah jadi dia ini punya luar biasa itu dalam menjaga adat istiadat Ibrani. Dia punya posisi yang signifikan. Dia jadi orang yang sebetulnya punya potensi luar biasa jadi orang yang paling top di Israel. Tapi ketika meninggalkan Tuhan, dia rela untuk menjalani semuanya di dalam Tuhan. Kenapa? Dia bilang gini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Dan dia tidak mengarahkan pandangannya kepada apa yang terlihat, tapi apa yang tidak terlihat, yaitu apa? Kekekalan. Jadi kalau hari ini saudara mungkin punya suami yang wis medit, ngorokan, keringetnya buka enak misalnya ya. Dan semua hal yang lain yang sudah bisa tambahkan. Pak, enggak cuma ngorokan Pak, bojoku itu ya ampun nih sama nih jalan-jalan deh, lihat SPG, mata nih kayak gini-gini Pak, kayak mau ngelepas gitu. Misalnya, dalam semua itu, mari tetap teguh dalam panggilan. Amin saudara. Kalau saudara mungkin punya anak-anak yang mungkin menurut saya, duh ya ampun, anakku ya tak gedein, tak biayain, tak sekolahin, susah payah kayak gitu, sekarang kok jadinya kayak begini ya, tidak mau denger mami lagi apa sih. Tetaplah berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi mama yang baik, menteladankan hal-hal yang baik, jadi pendoa bagi anak-anak saudara. Amin saudara. Dalam setiap panggilan kita masing-masing, biarlah kita tetap teguh, berteladan kepada bagaimana Kristus menjalani panggilannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala.